Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Afriani, nomor BP 2012070 dari kelas TKBN 2B Politeknik Ati Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca energi. Yang pertama, kita akan membahas konsep dari neraca energi itu sendiri. Neraca energi adalah persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara energi masuk dan energi keluar suatu sistem yang berdasarkan pada satuan waktu operasi. Neraca energi berfungsi untuk mengetahui kebutuhan panas atau melepas panas. Macam-macam energi yaitu yang pertama yaitu energi dalam. Energi dalam yaitu energi yang dimiliki oleh sistem berdasarkan translasi dan rotasi molekul yang disebut dengan energi dalam. Ini yang dilambangkan dengan simbol U, yang satuannya yaitu kilojoule per kilogram. Yang kedua yaitu energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh sistem karena geraknya yang disebut dengan energi kinetik. Dilambangkan dengan simbol EK dan satuannya yaitu kilojoule per kilogram. Selanjutnya yaitu energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu sistem berdasarkan posisinya, yang disebut dengan energi potensial, yang dilambangkan dengan simbol EP dan satuannya yaitu kilojoule per kilogram. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai entalpi. Entalpi yaitu kandungan kalori total suatu zat, di mana secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu H sama dengan U ditambah P kali V, di mana H merupakan entalpi dengan satuan joule per kilogram, U energi dalam kilojoule per kilogram, P adalah tekanan mutlak, Newton per meter kubik, V yaitu volume spesifik atau meter kubik per kilogram. Selanjutnya yaitu energi entalpi perubahan proses kimia mungkin positif atau negatif. Ketika perubahan entalpi terkait dengan reaksi kimia positif, panas harus ditambahkan ke proses untuk menjaga reaksi suhu dari turun. Ketika perubahan entalpi yang terkait dengan reaksi kimia adalah negatif, maka panas harus dihilangkan dari proses untuk menjaga suhu reaksi. Termokimia. Apa sih itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perubahan energi yang terlibat dalam reaksi kimia. Selanjutnya yaitu panas pembentukan. Panas pembentukan adalah perubahan entalpi yang menyertai selama pembentukan 1 mol senyawa dari reaktannya yang diberikan suhu dan tekanan. Contoh persamaannya yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Selanjutnya yaitu panas reaksi. Panas reaksi adalah jumlah panas yang ditambahkan atau dilepaskan ketika reaktan diumpankan ke reaktor dengan rumus stoikiometri dan proses reaksi untuk melengkapi atau menyelesaikan dengan diberikannya suhu dan tekanan. Untuk senyawa organik, panas reaksi dapat dihitung dengan data panas pembakaran dengan rumus delta H R sigma delta HR reaktan dikurang dengan sigma delta HC produk. Delta HC dilihat dari tabel buku B1 BHT Appendix 3 atau juga bisa dengan rumus delta HR sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Sedangkan untuk senyawa anorganik, panas reaksi dihitung dengan data panas pembakaran dan panas pembentukan, yaitu delta HR sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Selanjutnya itu delta HF produk sama dengan delta HF reaktan 1 ditambah delta HF reaktan 2 dikurangi dengan delta HC produk. Selanjutnya yaitu panas pembakaran. Panas pembakaran adalah jumlah dari panas yang dilepaskan ketika 1 mol zat dibakar sempurna dengan adanya O2 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai termofisika. Apa sih itu termofisika? Termofisika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perpindahan massa dan yang berhubungan dengan perpindahan panas dan termodinamika. Kita akan membahas juga mengenai panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang dibutuhkan untuk merubah suhu. Rumus dari panas sensibel itu yaitu Q sama dengan mc delta T, di mana m adalah massa zat, c adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya adalah panas laten, yaitu panas yang dibutuhkan panas penguapan di mana terjadi perubahan fasa. Rumus dari panas laten itu sendiri yaitu Q sama dengan lambda U.
Ada dua jenis kalor laten pada suatu zat, yaitu kalor laten yang digunakan untuk meleburkan atau membekukan suatu zat atau biasa dikenal dengan kalor lebur, ataupun kalor beku, dan kalor laten yang dipergunakan untuk menguapkan atau mengembunkan suatu zat atau biasa dikenal dengan kalor uap atau kalor embun. Contoh dari panas laten itu sendiri yaitu air yang mendidih di atas kompor. Sekian presentasi saya sekarang ini mengenai neraca energi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.